Shalom, 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 shalom. Selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Paskah adalah momentum yang paling indah dan momentum yang paling bersejarah dalam iman Kristen. Karena Paskah adalah satu peristiwa di mana Kristus bangkit dari antara kematian, dan tidak ada satu orang pun yang mengalami hal yang sama dengan Kristus. Lazarus pernah dibangkitkan, anak atau hamba Yairus pernah dibangkitkan, atau orang lain pernah dibangkitkan, diceritakan dalam Alkitab. Namun mereka mati lagi. Mereka bangkit untuk hidup dan hidup setelah itu mati lagi. Tapi hanya ada satu pribadi yang namanya Yesus yang mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Dan Alkitab berkata Yesus adalah sulung di antara segala kebangkitan. Artinya bahwa kebangkitan Kristus adalah tipe atau prototipe bagi semua orang yang akan bangkit di akhir zaman. Oleh karena itu dia bangkit, maka maut dikalahkan. Kenapa maut dikalahkan? Karena menurut Alkitab hal yang paling utama dan krusial yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun adalah maut. Maut atau kematian tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dengan cara apapun, termasuk pada waktu seseorang ingin datang atau menjumpai ajal kematiannya, maka dia tidak bisa membayar apapun, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun atau bertriliun uang, tidak mampu untuk bisa membayar atau menggantikan kematian maut dengan uang. Uang tidak bisa membeli maut, uang tidak bisa mengalahkan maut, bahkan uang tidak bisa berkata bahwa maut ini saya bayar dan saya tidak akan mati. Jika maut dapat dibeli, maut dapat dikalahkan dengan uang atau materi, maka pasti banyak orang tidak akan mati. Tapi Kristus berkata, hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Victory, kemenangan di dalam Kristus yang mampu mengalahkan maut. Tidak ada satu pribadi pun dari zaman Adam sampai nanti manusia terakhir, atau dari zaman Adam sampai manusia hari ini, detik ini, pada waktu Bapak Ibu menonton video saya, belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkan maut. Pasti mati, dan pasti mati. Artinya maut belum bisa dikalahkan dengan cara apapun. Tapi hanya ada satu pribadi yang namanya Kristus Yesus, sobat dari Galilea. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia yang mengalahkan maut. Jadi maut hanya bisa dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Yaitu Kristus Yesus. Hari ini seluruh umat orang percaya di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan. Maka orang yang tidak merayakan kebangkitan atau memiliki kebangkitan di dalam Kristus, maka dia sedang berjalan menuju neraka. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini saya berkata, Bapak Ibu yang tidak memiliki Kristus dan karya kebangkitannya, kematian, kebangkitan, penebusan dosanya, maka hari ini Anda berjalan menuju neraka. Neraka dan surga sama-sama kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semua berakhir. Ada masa waktunya. Salomo berkata, segala sesuatu itu sia-sia di bawah kolong langit atau di bawah cakrawala ini. Artinya bahwa surga dan neraka sama-sama kekal. Anda yang belum memiliki karya kebangkitan Kristus, berarti Anda sedang berjalan menuju neraka dan akan dibinasakan dan dalam penderitaan, penghakiman, kesengsaraan dan penistaan selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Paskah mengingatkan kita bahwa hanya ada satu pribadi yang mampu mengalahkan maut, yaitu Kristus. Secara mencatat, baik dia itu Perdana Menteri, Presiden, konglomerat, raja, orang tersohor, ternama, tokoh-tokoh hebat dunia, siapapun belum mampu mengalahkan maut. Mereka hanya bisa menundukkan suatu daerah, menundukkan orang-orang kuat, mengalahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa, tetapi mereka akhirnya mati juga. Artinya mereka tidak mampu mengalahkan maut. Hanya satu pribadi yang namanya Kristus Yesus yang mengalahkan maut. Oleh karena itu, layaklah ia dipuji, disembah, layaklah ia ditinggikan, diberi penghormatan dan pengagungan, karena satu-satunya pribadi yang
yang membawa kita ke surga, yang mengalahkan maut adalah Kristus Yesus. Selamat Paskah dan selamat memiliki karya di dalam Kristus, yaitu keselamatan yang kekal melalui kebangkitannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, masal, ubraka.